kami. Iya. Masih ingat gak siapa kami? Pasti ingat dong. Iya dong. Nah ya, di sini kakak akan mewakili teman-teman guru sekolah minggu untuk membimbing adik-adik untuk acara sekolah minggu hari ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat sehat dan selalu semangat ya untuk menunggu ibadah sekolah minggu. Betul kan, Pak? Betul sekali, Kak. Iya, kakak di sini atas nama Agnes Guru Haryaja dengan Ya, Bang Rian Haryaja akan mendampingi adik-adik satu hari ini untuk ibadah sekolah minggu. Sebelum mengawali, kita angkat pujian terlebih dahulu ya. Dan sebelum kita masuk untuk ibadah, kita berdoa. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita mau masuki ibadah sekolah minggu. Sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Kami bisa berkumpul kembali, Kami bisa berkumpul kembali. berjumpa, untuk memuji, dan memuliakan nama dan Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kesehatan, kekuatan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu bisa mendengar firman-Mu dengan semangat dan bersuka hati. Tuhan, Kami akan mendengarkan. kami akan mendengar. Sebelumnya, kami akan memuji nama-Mu dan mengangkat pujian lagu-Mu. Pujian lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Yesus Kristus, Yesus Kristus kami berdoa dan dan bersyukur. bersyukur. Amin. Amin. Baik, kita angkat pujian dari lagu sekolah minggu. Mari masuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari titah kelima sampai dengan titah yang ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dosa titah itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu,
yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita meminta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Sekarang kita angkat pujian sebelum kita memasuki doa pengakuan. Kita masuki lagu ini dengan meresapi, dan mudah-mudahan adik-adik sekolah minggu juga di rumah saling berdoa juga, bernyanyi bersama-sama. Kita angkat pujian dari Ku Masuki Gerbangnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan pada minggu ini, diambil dari 1 Musa ayat 12, 1 Musa 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuatmu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian epistel ayat bulanan pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku bersama-sama iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita patut bersyukur ya, walaupun kita gereja di rumah, ibadah di rumah, sekolah juga di rumah ya Bang ya, Betul. nggak keluar, tapi kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berharap guru-guru sekolah minggu, adik-adik tetap selalu semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan ya, dan jangan keluar dulu. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 465. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik persiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Nanti pada saat khotbah atau firman Tuhan dimulai, adik-adik juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian terlebih dahulu dengan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita tetap mengikuti ibadah di rumah seperti warta yang sudah disampaikan kakak guru sekolah minggu tadi. Maka hari ini untuk ibadah kita kali ini akan mendengarkan cerita tentang Nuh. Maka sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa dan doanya diikuti bersama-sama ya. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami mau belajar kami mau belajar dari firman-Mu. dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, Bukalah hati dan pikiran agar kami, kami mengerti kehendak-Mu. agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, semua sudah siap Alkitabnya? Mohon dibuka ya.
untuk pelajaran kita hari ini dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Yuk, semua kita mengucapkan Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Ya, Ina bacakan ya, kita ikuti dalam kitab kita masing-masing. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup dan yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian bacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita semua pernah mendengar cerita air bah. Nah, jadi air bah itu datanglah air banyak karena Tuhan marah, karena semua orang berdosa. Tapi ada satu keluarga yang baik, yaitu keluarga Nuh. Jadi ada 8 orang itu disuruh Tuhan, Nuh, kamu buat dulu perahu, terus masukkanlah binatang-binatang. Pokoknya tapi satu pasang, ada burung sepasang, ada apa lagi? Ada kuda, binatang, ada apa lagi ya? Ada anjing, ada kuda nil, ada ikan, ada kambing, pokoknya semua tapi sepasang dimasukin. Nah, yang lain dimatikan. Tapi ada orang 8 di dalamnya, Nuh dan istrinya. Terus Nuh, Ham, Sam dan Yafet, ada 3 anaknya. Yang 3 anak ini masing-masing punya istri, berarti sepasang. Berarti kalau 3 pasang berarti 6 orang. Tambah orang tuanya jadi 8 orang. Jadi dalamnya 8 orang. Terus penuhlah daerah itu semua dengan air yang sangat banyak. Sampai gunung pun nggak nampak lagi. Matilah semua. Terus setelah itu 40 hari habislah air bah itu. Matilah semua. Dan setelah mati, tinggallah yang 8 orang. Keluarlah mereka dari bahtera itu, dan semua binatang-binatang dan orang tinggal di daratan. Nah, setelah itu dilihat Tuhan, wow, bahaya ini. Aku tidak akan membuat lagi air bah. Dipikir-pikir Tuhan berdoa, ini nggak boleh lagi nih. Terus dipanggil, Nuh sini dulu, kata Tuhan. Terus Nuh datang, kenapa Tuhan? Ginilah, ingatlah ya, aku tidak marah lagi, tidak akan buat air bah lagi untuk menghancurkan dunia ini. Jadi gimana Tuhan? Kata Nuh, iya, aku akan buat tanda. Jadi setelah hujan, nanti akan kamu lihat di awan itu seperti busur, dan disebutlah itu pelangi. Jadi Tuhan bilang, kalau setelah hujan nanti aku lihat busur ini di sini pelangi, dan Tuhan ingat, aku tidak akan memusnahkan bumi ini dengan
air bah lagi, karena Tuhan itu sangat sayang kepada manusia. Maka jangan lupa Tuhan menghukum orang karena dosa, tapi Tuhan mengampuni. Maka adik-adik semua jangan lupa ya, pelangi tidak akan datang kalau matahari terik, tapi pelangi itu akan datang ketika setelah hujan. Nanti habis hujan muncullah pelangi. Ingatlah adik-adik semua, nanti coba cari-cari pelangi dulu. Lihatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan itu selalu mengingat akan janjinya, tidak akan menghancurkan dunia ini lagi dengan menenggelamkan dunia. Karena kenapa? Tuhan sangat sayang dengan orang yang mau bertobat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, Tuhan kami, terima kasih untuk pelajaran hari ini. untuk pelajaran hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi orang-orang bertobat. bahwa Tuhan mengasihi orang-orang bertobat. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Tuhan. semakin mengenal Tuhan. Ya Tuhan, Ya Tuhan, di dalam Yesus terimalah doa kami. dan dalam Yesus terimalah doa kami. Amin. Amin. Baik, adik-adik, sebelum kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan, ada sedikit kabar sukacita yang kami sampaikan. Adik-adik tetap harus semangat ya di rumah untuk beribadah, jangan keluar dulu, jangan jalan-jalan dulu. Walaupun kita rindu untuk datang ke gereja, tapi kita harus tetap semangat untuk berdoa. Walaupun ibadahnya di rumah ya Bang ya, baca Alkitab, berdoa bersama orang tua. Lalu kalau misalkan mau keluar jangan lupa pakai masker. Kalau mau dari keluar, mau masuk ke rumah, cuci tangan dulu supaya yang di rumah nggak kena virusnya ya Bang ya, dan tetap semangat. Dan kakak percaya Tuhan pasti kasih waktu yang tepat untuk kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali di gereja kita ini. Jadi kakak harapkan dan teman-teman sekolah minggu juga berharap adik-adik tetap semangat, rajin berdoa, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu bersama-sama orang tua di rumah. Tetap sehat dan semangat selalu. Saat ini kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari lagu pujian. Sebelum untuk mengumpulkan persembahan, nanti persembahannya diberikan sama orang tua. Nanti orang tua yang akan menyampaikan ke gereja atau mungkin dari wilayah masing-masing ya Bang ya. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan hari ini juga penuh sukacita dan kita juga tetap sehat. Baik. Kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat pujian dari lagu Tanganmu Namet-met. Ina ina rajai
di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.